iddah, dihitung dari masa ketika suami itu mencerai. Walaupun misalnya ditinggal bertahun-tahun, kalau suaminya tidak mentalak, istrinya juga tidak melakukan gugatan, maka antara keduanya tetap ada hubungan suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 241, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita-wanita yang ditalak, mut'ah, mereka diberikan mut'ah secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang makna mut'ah ini, atau di dalam ayat ini adalah mata'. Mut'ah adalah ma yastamti'u bihi. Maknanya adalah wa huwa ma yustamta'u bihi, sesuatu yang dinikmati, yang dalam hal ini berkaitan dengan perempuan yang ditalak. Al-kiswah awil mal alladhi yu'tihi zawj lil mutallaqah, yaitu pakaian atau harta yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri yang diceraikan, ziyadatan ala shadaq, sebagai tambahan dari mahar, au badalan minhu, atau sebagai pengganti, sebagaimana bagi mereka yang ditalak, yang diserahkan kembali. Tujuannya apa? Litatiba nafsuha, supaya hatinya itu menjadi tenang, wa yu'awwiduha an alamil firaq, itu juga sebagai bagian pengganti dari pedihnya perceraian. Kalau di dalam Asy-Syafi'iyah, ta'rif dari al-mut'ah adalah malun yajibu 'ala zawji daf'uhu, harta yang wajib bagi suami untuk diberikan kepada siapa? Limro'atihi al-mufaraqah, terhadap istri yang diceraikannya fil hayati, yaitu cerai hidup, bitolakin, dengan talak. Jadi sesuatu yang wajib kalau dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, bi annaha al-ihsan ilal mutallaqat hina talaq, yaitu satu pemberian yang merupakan kebaikan yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang ditalak, hina talaq, pada saat perceraian, bima yaqdiru alaihi al-mutalliq, sesuai dengan kemampuan
yang mentalak, suami yang mentalak, bihasabi malihi fil qillah wal kasrah, dari hartanya ya sesuai dengan kemampuannya, baik sedikit ataupun banyak. Jadi itu tentang mut'ah. Jadi harta yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri yang ditalak, yang itu sebagai ziyadah ala as-sadaq, sebagai tambahan terhadap mahar. Jadi yang mahar yang dulu pernah diberikan. Apa hukum dari mut'ah? Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hukum mut'ah, tentang pemberian yang diberikan oleh suami terhadap ya istri yang ditalak. Menurut Ammal Hanafiyah dalam madhab Syafi'i, faqalu qad takunul mut'atu wajibah wa qad takunu mustahabbah. Mut'ah itu pada saat ada yang bisa jadi wajib, tapi kadang-kadang juga mustahab, sunnah. Adapun mut'ah yang wajib dalam pandangan mazhab Hanafi itu adalah talaqul mufawwadah qabla dukhul. Seorang istri yang diceraikan kembali, yang dikembalikan kepada orang tuanya sebelum dukhul, sebelum berkumpul. Atau at-talaq alladhi yakunu qabla dukhul fi nikahin lam yusamma fihi al-mahru, atau talak terhadap seorang istri yang qabla dukhul, sama yang belum dikumpul, jadi belum berhubungan suami istri, fi nikahin lam yusamma fihi al-mahru, dalam nikah yang tidak disebutkan maharnya. Jadi pada saat akad itu tidak disebutkan maharnya, sebab mahar itu bukan bagian dari rukun nikah. Jadi bisa disebutkan atau bisa juga tidak disebutkan. Di qabiltu nikahaha wa tazwijaha, kalau tidak disebutkan maharnya, saya nikahkan kamu dengan siapa, binti siapa, sudah tidak disebutkan maharnya. Jadi kalau terjadi perceraian sebelum berkumpul dan belum disebutkan maharnya, maka kata mazhab Hanafi wajib pada waktu itu adalah mut'ah ini. Jadi pemberian mut'ah, dan itu nanti berbeda. Kalau disebutkan maharnya itu nanti diberikan separuh gitu kan, fanisfu ma farattum, jadi diberikan separuh. Jadi ini bagi mazhab Hanafi, artinya ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan mut'ah dalam keadaan yang seperti itu. Jadi yang belum berkumpul di dalamnya dan juga belum disebutkan maharnya. Cuma kalau di Indonesia itu rata-rata disebutkan maharnya itu, sebab seakan-akan tidak sah kalau tidak disebutkan maharnya. Biasanya ditanya itu, apa maharnya, apa mas kawinnya. Namun di dalam Al-Quran itu sungguhnya ada isyarat bahwa ada juga pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan maharnya. Kemudian wa tustahabbu al-mut'ah 'indal Hanafiyah fi halati talaq ba'da dukhul. Dan mut'ah itu dianjurkan, sunnah, pada saat talaq ba'da dukhul, perceraian sesudah ad-dukhul, yaitu ketika suami dan istri sudah melakukan hubungan. Wa talaq qabla dukhul fi nikahin fihi tasmiyah, atau pernikahan, pertalakan, jadi talak qabla dukhul, sebelum terjadinya hubungan suami istri, fi nikahin fihi tasmiyah, dalam pernikahan yang di dalamnya maharnya disebutkan. Jadi
Jadi disebutkan maharnya. Saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulan dengan mas kawin misalnya uang 100 juta. Maka di dalam hal ini tustahabbu al-mut'ah, dianjurkan untuk memberikan mut'ah. Kenapa dianjurkan? Karena sudah ada kewajiban di dalamnya, yaitu separuh. Jadi separuh, artinya kalau 100 juta, kalau bercerai sebelum berkumpul sudah disebutkan 100 juta, maka yang wajib diberikan itu tetap separuhnya, 50 jutanya. Kenapa demikian? Li'annal mut'ah innama wajabat badalan an nisfil mahri. Fa idza istahaqqa al-musamma aw mahrul mithil ba'da dukhul fala da'iya lil mut'ah. Karena mut'ah itu adalah wajib sebagai pengganti dari nisfi al-mahr, separuh mahar. Tapi kalau sudah jelas istahaqqa al-musamma sudah disebutkan, maka kemudian itu kan berhak atas separuhnya, maka dalam hal ini dianjurkan saja, tidak wajib. Yang wajib adalah yang belum disebutkan tadi, belum disebutkan maharnya. Jadi wajib kata Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut madhab Asy-Syafi'i, wa aujaba asy-Syafi'iyya al-mut'ah fi talaq ba'da dukhul. Menurut madhab Syafi'i, mut'ah itu wajib fi talaq ba'da dukhul, dalam talak sesudah dukhul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi wanita yang ditalak itu ada mut'ah secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i wajib. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, annal mut'ah mustahabbun likulli mutallaqah. Bagi mazhab Maliki, mut'ah itu mustahab, dianjurkan, jadi sifatnya sunnah semuanya. Likulli mutallaqah, liqaulihi ta'ala haqqan 'alal muttaqin wa qaulihi ta'ala haqqan 'alal muhsinin. Sebab dalam pemahaman mazhab Maliki, firman Allah Subhanahu wa taala haqqan 'alal muttaqin dan juga haqqan 'alal muhsinin, fa innahu subhanahu wa ta'ala qayyadal amra biha bittaqwa wal ihsan wal wajibat la taqyida bihima. Di dalam ayat ini dan ayat yang sebelumnya yang sudah pernah kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan haqqan 'alal muttaqin, haqqan 'alal muhsinin. Di dalamnya itu dikaitkan dengan takwa dan ihsan. Jadi wajib bagi orang-orang yang bertakwa, wajib bagi orang-orang yang berbuat baik, ihsan, takwa dan ihsan. Sedangkan wal wajibat, sedangkan sesuatu yang wajib dalam pandangan mazhab Maliki itu tidak perlu dikaitkan dengan persoalan takwa dan ihsan. Ya wajib semuanya. Artinya ketika di dalam dua ayat ini perintah untuk memberikan mut'ah itu dikaitkan dengan takwa, dikaitkan dengan ihsan, maka dalam pandangan mazhab Maliki itu bukan sesuatu yang wajib, itu sifatnya sunnah yang nantinya itu ada kaitan bahwa orang yang melakukannya itu akan memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Orang yang melakukannya itu akan dikategorikan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Sementara yang tidak melakukan
ya dia tidak akan mencapai derajat takwa, dia juga tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu dalam pandangan mazhab Maliki. Mereka mengatakan al-mutallaqat salah satu, wanita yang ditalak itu ada 3. Jadi salah satu aksamin. Mutallaqatun qabla dukhul wa qabla tasmiyah. Tadi yang ditalak sebelum dukhul dan sebelum disebutkan maharnya. Falahal mut'ah, maka baginya itu mut'ah. Walaysa laha syai'un minas shadaq, dia tidak menerima mahar karena belum disebutkan maharnya. Kemudian yang kedua, wa mutallaqah qabla dukhul wa ba'da tasmiyah, yang ditalak sebelum dukhul wa ba'da tasmiyah, tapi disebutkan maharnya, tasmiyah, yusamma. Jadi yusamma, al-mahar, al-musamma. Mahar itu ada 2. Tadi mahar musamma, mahar yang sudah disebutkan, dan mahar ghairu musamma, dan mahar yang belum disebutkan. Gimana kalau mahar dalam hal ini belum disebutkan? Kalau mahar itu belum disebutkan, biasanya nanti akan diukur dengan kerabat terdekatnya. Jadi misalnya saudara perempuannya itu dulu menikahnya maharnya apa, maka biasanya itu yang diukur. Atau kalau tidak punya saudara perempuan, ya dengan sepupunya, sesuai dengan kadar yang ada pada waktu itu. Jadi kalau misalnya sepupunya nikahnya dengan mahar 10 juta, ya nanti ya diberikan 10 juta. Makanya memang lebih baik disebutkan supaya jelas, tidak juga memberatkan antara keduanya. Jadi mutallaqah qabla dukhul wa ba'da tasmiyah, wanita yang ditalak sebelum dukhul, sebelum melakukan hubungan suami istri dan sudah disebutkan maharnya, fala mut'ah laha, maka dia mendapatkan sodaknya separuh. Kemudian yang ketiga adalah mutallaqah ba'da dukhul, wanita yang ditalak sesudah dukhul, sesudah keduanya melakukan hubungan, sawa'an akanat qabla tasmiyah au ba'daha, baik sebelum disebutkan maharnya ataupun sesudah disebutkan. Jadi sudah disebutkan maharnya atau belum, falahal mut'ah, maka dia mendapatkan mut'ah. Jadi itu Malikiyah. Kembali kepada mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan bahwa al-mut'ah wajibatun likulli mutallaqah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mut'ah itu wajib bagi semuanya. Sawa'an akanat talaq qabla dukhul am ba'daha, baik tolaknya itu sebelum dukhul atau sesudah dukhul. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i semuanya itu wajib, karena mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, haqqan 'alal muttaqin, haqqan 'alal muhsinin. Jadi di dalam pandangan mazhab Syafi'i, karena di dalam ayat itu disebutkan dengan kata haqqan, wajib, maka artinya kalau wajib itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan, yang harus diberikan. Karena lafadznya adalah haqqan 'alal muttaqin, haqqan 'alal muhsinin. Artinya mereka yang mengaku dirinya sebagai muhsin
sebagai orang yang bertakwa dia wajib untuk memberikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asal dari perintah itu adalah wajib illa ma dallad dalil ala khilafihi. Jadi dalam pandangan mereka wa dalilukum qauluhu ta'ala wa matti'uhunna wa qauluhu ta'ala wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf fa innahu aujabal mut'ah li kulli mutallaqah. Di dalam ayat yang kita bahas tadi, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi wanita-wanita yang ditalak itu mut'ah, diberikan mut'ah secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i perintahnya ini adalah aujabal mut'ah, wajib. Jadi wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i semuanya itu wajib karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu asalnya wajib, apalagi kemudian ada penekanan di dalam ayat itu adalah dengan haqqan 'alal muttaqin, haqqan 'alal muhsinin. Sedangkan menurut mazhab Hambali wa mazhabu al-Hanabila muwafiqun di madhabil Hanafiyah fil jumlah. Secara umum mazhab Hambali itu sesuai dengan mazhab Hanafi. Al-mut'atu tajibu ala kulli zawjin hurrin wa 'abdin muslimin wa dhammi kulli zawjatin mufawwadah tuliqat qabla ad-dukhul wa qabla ayyufrada laha mahrun. Jadi secara umum mazhab Hambali itu sama dengan mazhab Hanafi bahwa mut'ah itu wajib bagi istri yang ditalak, yang dikembalikan tadi qabla dukhul, yang diceraikan sebelum dukhul, dan qabla ayyufrada laha mahrun, sebelum disebutkan maharnya. Biasanya kalau di pengadilan agama itu sudah ada tulisannya ya, ditalak itu qabla dukhul atau ba'da dukhul, sudah disebutkan ditalaknya itu sudah pernah kumpul dengan suaminya atau belum, jadi qabla atau ba'da dukhul. Jadi mazhab Hambali sama dengan mazhab Abu Hanifah bahwa wajib bagi yang dicerai sebelum berkumpul dan sebelum disebutkan maharnya, dan tustahabbu indahum likulli mutallaqah ghairu mufawwadah, sunnah bagi yang lainnya yang tidak disebutkan tadi. Artinya secara umum kita bisa melihat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Kalau mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali itu membedakan dua, ada yang wajib, ada yang sunnah yang dianjurkan. Wajib kalau belum berkumpul dan belum disebutkan maharnya, sunnah kalau yang lain itu. Sedangkan mazhab Maliki semuanya sifatnya anjuran, tustahab, karena dalam pandangan mereka perintah Allah Subhanahu wa taala haqqan 'alal muttaqin, haqqan 'alal muhsinin, di situ ada dikaitkan dengan at-taqwa, dikaitkan juga dengan al-ihsan. Sementara kalau sesuatu itu memang sifatnya fardu atau wajib, tidak dikaitkan dengan keduanya. Ya kalau wajib ya sudah wajib, tidak perlu dikaitkan dengan takwa, tidak perlu dikaitkan dengan ihsan. Kalau dikaitkan itu berarti orang yang ingin mencapai derajat takwa, ingin mencapai derajat ihsan, ya dia melakukan hal tersebut. Kalau tidak melakukan itu, maka dia tidak akan mencapai derajat takwa, tidak dikategorikan sebagai orang yang muhsin, tapi tidak berdosa. Itu dalam pandangan mazhab Maliki.
Sedangkan kalau madhab Syafi'i semuanya itu wajib. Jadi semuanya wajib. Makanya dalam pandangan Abu Syafi'i itu malun yajibu daf'uhu limra'atihi al-mufaraqah. Di takrif yang diberikan oleh madhab Syafi'i tentang mut'ah itu adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang suami terhadap istri yang diceraikannya. Sedangkan takrif yang diberikan oleh madhab Maliki adalah al-ihsan ilal mutallaqat hina tolak. Kebaikan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang ditalak pada saat ditalak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kalau dalam Syafi'i tadi takrifnya adalah malun yajib daf'uhu, yang wajib diberikan. Sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i Maliki al-ihsan, ya pemberian yang sifatnya ihsan, kebaikan yang diberikan. Artinya kalau dia orang yang baik akan memberi, kalau tidak begitu baik ya tidak akan memberi. Jadi secara ringkasannya, kalau mazhab Syafi'i mewajibkan kepada semuanya, sedangkan mazhab yang lain itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Mazhab Hanafi dan Hambali ada yang wajib, ada yang sunnah, sedangkan mazhab Maliki itu sunnah semuanya. Sekarang tentang miqdarul mut'ah. Mut'ah itu berapa kadarnya? Tidak ada nas yang memberikan ketentuan secara pasti tentang mut'ah. Berapa mut'ah itu yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri yang diceraikannya? Maka di sini kemudian ijtihadul fuqaha fi miqdariha. Para fuqaha kemudian berijtihad karena tidak ada nas secara khusus yang memberikan batasannya. Qarrara al-Hanafiyah, menurut madhab Hanafi, annaha salah satu athwab, mencakup 3 jenis pakaian. Yang pertama adalah dir'un, ma talbisukul mar'a fawqal qamis, yang dipakai oleh seorang perempuan di atas pakaian biasanya. Wa khimar, khimar ya ma tughatti bihil mar'atu ra'saha, ya kerudung. Wa milhafah, ma taltahifu bihil mar'a min ra'siha ila qadamiha, ya pakaian yang dipakai oleh perempuan dari kepala sampai kaki. Artinya mencakup 3 jenis pakaian ini. Itu dalam pandangan mazhab Abu Hanifah. Ya paling tidak mencakup tentang itu, diberikan hal yang pantas bagi dirinya, pakaian menutupi dia. Wala tazidu hadhil athwab an nisfi mahril misal law kana zawj ghaniyan, tapi tidak lebih dari separuh dari mahr misal. Mahrul misal tadi seperti yang saya jelaskan, mahrul misal adalah mahar yang dimisalkan dengan seorang yang lain. Jadi seorang perempuan yang dikawini kemudian maharnya tidak disebutkan, maka maharnya itu kan diukur dengan mahar orang terdekat, perempuan terdekat, kerabatnya terdekat. Maka itu disebut dengan mahar misal. Jadi mahar misal ya yang semisal dengan dia. Termasuk juga kalau tidak ada ya yang sepadan dengan dia dari segi kecantikan, dari segi mungkin nasabnya, dari segi keilmuannya, kira-kira maharnya itu berapa, maka tidak lebih dari mahar misal. Itu kalau dalam mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Li'annaha badalun anhu,
Karena mut'ah itu yang wajib dalam hal ini adalah sebagai pengganti dari mahar yang disebutkan, separuh dari mahar yang disebutkan. Cuma kalau di Indonesia itu maharnya itu kan ruko, ada yang uang 10.000, sehingga kalau diberikan mut'ah dengan itu kemudian kecil sekali itu. Kalau 10.000 misalnya tidak disebutkan, tidak lebih dari saudaranya misalnya 10.000 dulu, tidak lebih dari itu, berarti cuma 5.000. Kalau 5.000 sekarang itu cuma dapat apa? Artinya secara kadar itu sungguhnya ya kurang. Sebab kalau kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan kalau maharnya orang-orang Arab itu memang banyak itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat misalnya dalam sejarah berapa maharnya itu, yang kalau kita uangkan pada masa sekarang itu bisa sampai jutaan gitu. Jadi puluhan juta. Iya, miliaran itu. Artinya kalau dapat separuhnya itu memang banyak. Memang 100 juta misalnya, dapat separuh ya 50 juta itu kan. Tapi kalau 10.000 kemudian diberikan separuh, ini 5.000 ini yang kamu berhak di dalamnya. Jadi diberikan mahar, saya kawinkan kamu dengan siapa, dengan mahar atau 100.000 atau juga 10.000. Kan ada kalau sudah tua janda dengan duda ketemu kadang maharnya 10.000. Qabla dukhul, kemudian sebelum kumpul kemudian tengkar, cerai, itu kan wajibnya kemudian separuh. Kata suaminya, ini separuh 5.000. Ya kurang berharga itu. Artinya kalau dihubungkan dengan mut'ah dalam hal ini ya tidak begitu pantas lah 5.000 itu sebagian dari kebaikan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yustahabbu alla tanqusa al-mut'a ala 30 dirham. Mut'ah itu dianjurkan tidak kurang dari 30 dirham. Amma qimatuhu dzalik. Saya lupa dirham itu berapa dulu, saya pernah mencari itu. Ya ukurannya itu kalau kata mazhab Syafi'i tidak kurang dari 30 dirham. Kalau 30 dirham, satu dirham berapa itu sekarang? Kalau dulu pernah saya cari itu satu dinar sekitar berapa? Sekitar 700-an ribu. Satu dirham itu separuhnya. Artinya kalau sekitar misalnya 400.000 kali 30 besar itu. 30 kali 400.000. Artinya besar. Allah tanqusu al-mut'a ala 30 dirham. Coba nanti dicek berapa dirham itu. Wa hadza adnal mustahab. Jadi minimal adalah seperti itu. Wa a'lahu khadimun wa awsatuhu thawbun. Yang paling tinggi adalah seharga satu orang budak, pertengahannya adalah pemberian pakaian tadi, seperti halnya pada madhab Abu Hanifah. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah, wa dhahaba al-Malikiyah wal Hanabilah ila anna al-mut'ah mu'tabara bi hali zawjid jasaron aw iksaron. Sedangkan menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Malik,
Mut'ah itu dilihat sesuai dengan kemampuan dari suami. Yasaron atau yaksaron. Artinya alal musi qadaruh wa alal muqtiri qadaruh. Sesuai dengan kemampuan dari suami. Kalau suaminya kaya, ya berapalah dia kemampuannya itu. Kalau tidak begitu punya, maka ia turun. Artinya kadar dari mut'ah itu disesuaikan dengan kadar dari kemampuan suami. Semakin kaya maka semakin besar, itu dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan pandangan Imam Malik. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti itu. Wa 'alal musi'i qadaru alal musi qadaru alal muqtiri qadaru. Jadi yang punya keluasan rezeki ya ada kadarnya sendiri, yang muqtiri juga demikian, yang kadar rezekinya dia kurang bercukupan maka sesuai dengan kemampuannya. Artinya disesuaikan dengan kemampuan dari suaminya. Jadi mut'ah di sini adalah seperti yang dikatakan tadi, pemberian yang diberikan oleh suami itu sebagai bagian dari mengobati ya kepedihan dia sudah ditalak dan bersedih itu kan. Maka salah satu upaya untuk menghilangkan kesedihannya dan diberikan mut'ah ya. Jadi diberikan mut'ah. Ini seperti yang pernah saya katakan juga menunjukkan bagaimana adab atau kebaikan di dalam agama terhadap istri yang ditalak itu kita masih disuruh untuk berbuat baik itu. Jadi artinya di dalam Islam talak itu ya bukan kemudian harus marah-marahan itu, tapi tetap di dalamnya itu ada upaya untuk terus menjalin hubungan baik, yang salah satunya di dalam ayat ini adalah diberikan mut'ah sesuai dengan kadar yang ditetapkan. Karena di dalam hal ini tidak ada nas yang sharih tentang kadar dari mut'ah, maka itulah ijtihad yang diberikan oleh para ulama. Mungkin ada yang ingin tanya? Ya silakan. Mahar. Baik, tentang mahar ya, di dalam Al-Quran tentang mahar itu seperti yang tadi saya pernah baca, tentang yang ditalak. Ada yang berpandangan bahwa mahar itu berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh seorang istri kepada suami. Makanya bagi wanita yang ditalak kemudian disebutkan maharnya tapi dia belum berkumpul, maka dia dapat separuh gitu. Jadi dapat separuh. Artinya haknya adalah separuh karena dia belum memberikan pelayanan. Belum berkumpul tadi. Separuh. Kalau sudah berkumpul ya sudah penuh gitu. Ya tidak bisa. Itu sudah hak dari istri itu. Wa atun nisa saduqatihinna, nihlah berikan kepada istri itu saduqatihinna. Saduqah di sini mahar. Dak ngaku. Dak ngaku belum. Dak ngaku gimana?
Ya nanti hakim itu yang memeriksa. Cuma kalau dalam pandangan ini, kalau madhab Hanafi itu, kalau dalam madhab Hanafi, kalau suami istri itu sudah masuk dalam kamar, tidak ada hal yang kemudian memungkinkan mereka tidak berkumpul, misalnya istrinya tidak sakit, maka itu sudah wajib itu kalau dalam pandangan madhab Hanafi. Karena segala sesuatunya sudah mungkin di dalam kamar itu berdua. Walaupun misalnya istrinya mengaku sudah itu. Kalau istrinya mengaku belum, malah dapat separuh gitu kan. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, mereka masuk berdua, di dalamnya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi, ya itu sudah wajib diberikan semuanya. Misalnya yang sesuatu yang menghalangi secara syar'i, ya tidak sedang haid. Kalau sedang haid misalnya itu kan sesuatu yang syar'i secara menghalangi itu, sehingga tidak memungkinkan keduanya berkumpul. Atau ada sesuatu misalnya kawin dengan janda, anaknya ada di dalam juga. Dalam seperti itu sepertinya kan tidak mungkin kemudian anaknya di dalam melakukan itu kumpul itu, kan anaknya nanti lihat ini. Jadi sesuatu yang menghalangi. Atau misalnya suaminya sedang sakit keras kan ada kemungkinan dia dakon itu, ya. Atau istrinya yang sedang sakit keras. Maka kalau dalam hal ini, kalau dalam mazhab Hanafi, masuk saja di dalam kamar berdua, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi, baik secara akal ataupun secara syarak, maka itu sudah wajib diberikan. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus dibuktikan benar-benar sudah dukhul itu, bukan hanya sekedar dukhul ke dalam kamar gitu. Jadi kalau tidak ngaku malah dia dapat separuh itu tadi. Maka harus ya ngakunya sudah itu, supaya dapat penuh itu. Tidak, tadi di belakang ya. Ya akadnya dulu apa itu ketika membawa itu? Iya. Maka akadnya apa itu ketika dibawa itu apa? Kursi, lemari. Apa sebagai pinjaman atau apa? Kalau memang ya makanya nanti ditanyakan, ini maksudnya dibawa ini apa? Artinya kalau memang itu adalah pemberian, maka ya tidak bisa kemudian diminta kembali. Kalau memang itu sebagai sesuatu yang misalnya yang dititipkan di tempat itu, karena suaminya itu kan makan, tidur di situ, artinya kalau memang akadnya adalah ini karena kamu tidur di sini diberikan tempat tidurnya, sehingga ketika talak karena sudah pindah tempat tidurnya diambil lagi, maka ya mungkin wajar. Jadi artinya itu sesuai dengan akadnya apa, mau diberikan atau mau dititipkan, sehingga mungkin saja sungguhnya itu adalah titipan karena dia itu numpang, istilahnya itu kan numpang makan, numpang tidur, maka diberikan tempatnya itu, sehingga ketika kemudian talak tempatnya karena dia tempat tidurnya ya di bawah lagi gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau memang
mau diberikan hibah, diberikan kepada keluarga dari istri, ya ketika talak ya terserah kepada yang sudah diberi mau mengembalikan atau tidak. Artinya kalau di dalam agama tidak ada ketentuan tentang hal itu. Yang dibahas di dalam agama itu adalah tentang mahar, ketentuannya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Ya kalau sudah diberikan ya tidak diminta. Ya terserah antara kedua keluarga itu. Jadi artinya kalau dalam hal ini sesuatu yang tidak tegas ya nanti dicari. Ini sebetulnya mau dipinjamkan atau mau diberikan atau apa yang lain. Sebentar, ini ada yang lain. Ini mengenai iddah, Ustaz. Masa iddah. Iddah itu apa bedanya? Orang iddahnya orang yang dicerai sama misal kata ini perempuan ditinggal merantau sama suaminya, tiba-tiba di saat sang suami merantau, yang perempuan ini di rumah kawin sama orang. Nah yang saya maksud, apakah itu juga butuh masa iddah gitu? Padahal dia sudah lama ditinggal, katakanlah 1 tahun ditinggal merantau, apakah dihitung juga iddahnya dari sejak sang suami itu menyatakan bahwa perempuan ini sudah saya cerai, namanya lewat telepon. Baik, masa iddah sudah kita bahas kemarin. Nanti ya iddah ya tetap dihitung dari masa cerai, tetap iddah dihitung dari masa ketika suami itu mencerai. Walaupun misalnya ditinggal bertahun-tahun, kalau suaminya tidak mentalak, istrinya juga tidak melakukan gugatan, maka antara keduanya tetap ada hubungan suami istri. Tapi kalau misalnya ditinggalkan bertahun-tahun, istrinya kemudian tidak terima, dia mengajukan kepada pengadilan untuk fasakh, untuk talak dari suaminya, maka yang memutuskan dalam hal ini itu adalah hakim, bukan istrinya sendiri yang kemudian memutuskan. Nanti hakim yang memutuskan, karena di sini kemudian tidak terpenuhi hak-haknya itu, baik mungkin hak nafkah lahir ataupun juga nafkah batin. Tapi kalau istrinya tetap menerima, dia rela terhadap misalnya ditinggalkan bertahun-tahun, maka ya tetap antara keduanya itu kan tidak ada perceraian. Suaminya tidak menceraikan, istrinya juga tidak menggugat, tetap suami istri. Dan di masa lalu itu juga ada seorang, ada salah di kalangan tabi'in itu suaminya berperang sampai lama itu, sampai anaknya itu tumbuh dewasa itu. Kemudian dia pulang, anaknya sudah besar itu, sudah bertahun-tahun itu, mungkin baru ingat atau mungkin baru selesai peperangannya, kembali ke rumahnya, mau masuk rumahnya, ketemu dengan anaknya. Karena anaknya, kamu ini siapa kok masuk ke rumah saya? Kata bapaknya, ini rumah saya. Kamu siapa kok tiba-tiba masuk ke rumah saya? Ini rumah, di sini tinggal istri saya. Engkar keduanya. Untung kemudian ibunya keluar. Loh, ini bapaknya tempur dengan anaknya, karena sama-sama tidak tahu bahwa ini ayahnya, bahwa ini anaknya. Karena waktu ditinggal itu masih kecil. Ketika kembali itu sudah besar. Mereka bersikeras, ini rumah saya. Kata yang satunya, ini rumah saya. Jadi istrinya tetap mengasuh anaknya, dia rela. Ya, tetap tidak terjadi perceraian antara keduanya.
Jadi iddah ya tetap dihitung dari masa ketika diceraikan. Ya, yang terakhir mungkin. Baik, kawin mut'ah itu beda. Di sini kalau di dalam Al-Quran istilahnya itu adalah mata', walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi istri-istri yang ditalak itu ada hak mut'ah yang diberikan secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi yang sudah dibahas bahwa mut'ah itu adalah pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang ditalak ziyadatan ala shadaq, itu sebagai bukan pengganti tapi sebagai tambahan dari mahar yang sudah diberikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu wajib, tapi dalam mazhab Maliki itu adalah ihsan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu wajib diberikan, jadi dia wajib memberikan mut'ah bagi istri yang ditalak, tapi dalam mazhab Maliki sifatnya sunnah, anjuran saja, tidak wajib. Kalau kawin mut'ah itu adalah kawin kontrak itu, yang di dalam perkawinannya ada ketentuan berapa lama dia akan kawin, 1 bulan atau 1 minggu, yang setelah itu sudah langsung terjadi percayaan sendiri, tidak usah kemudian pakai lafaz talak gitu. Karena memang di dalam perkawinannya saya kawin dengan kamu selama 1 minggu. Yang nanti itu ada ketentuan beda juga itu. Tidak ada kewajiban tentang yang lain-lainnya. Nasab juga kemudian kata para ulama tidak digolongkan juga, tidak punya hak-hak yang sama dengan kawin biasa. Dan itu dalam pandangan mayoritas ulama itu sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Kalau saya jauh di daerah saya itu pernah ada kejadian itu yang diistilahkan sama orang daerah saya itu kawin talak. Hari ini kawin, hari ini juga talak. Apakah ada jelasnya? Hari ini kawin, hari ini juga talak. Gak sampai campur. Oh ya tadi yang dikawin kemudian talak, maka ketentuannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dia kawin kemudian maharnya disebutkan, ya maharnya disebutkan, maka istrinya itu berhak atas separuh dari mahar. Jadi misalnya maharnya adalah 10 juta, maka dia berhak pada 5 juta. Kecuali misalnya dia merelakan dari pihak istri, sudah saya tidak mau, tidak apa-apa. Tapi ketentuannya dari pihak istri. Jadi dia berhak atas separuh. Tapi kalau belum disebutkan maharnya, maka tidak ada mahar. Jadi itu kalau kawin talak tadi. Dan di dalam Al-Quran ketentuannya tadi. Jadi ada kemungkinan memang suami istri kemudian sebelum melakukan hubungan ternyata sudah tengkar duluan. Kalau tengkar duluan kemudian talak. Maka ketentuannya tadi, kalau sudah disebutkan maharnya, fanisfu ma faradtum, separuh dari ketentuan yang sudah disebutkan. Ya mungkin agak beda dengan Ustaz Gofur tadi di belakang. Di beberapa tempat, mungkin di desa-desa atau di kampung-kampung, seperti di tempat saya itu sebelum nantinya terjadi perkawinan hari-hanya 1 bulan atau mungkin setengah bulan sebelum itu, yang laki-laki datang ke rumah yang perempuan misalnya, itu nanya keperluannya. Misalnya kalau seperti di tempat saya itu, kalau sekarang itu sekitar berkisar 7 sampai 10 juta dimintai oleh perempuan.
Nah, tapi ketika waktu kawinnya itu ada mas kawinnya itu kurang lebih 100.000 atau seperangkat alat sholat begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan uang yang disebut itu, apakah termasuk mahar yang perlu dibagi atau dikembalikan sebelum duhul begitu? Kalau itu kan sudah mas kawin ijab kabul dia 100 itu. Terus pertanyaan saya yang 10 juta yang dimintai untuk ongkos lah begitu, mungkin mau beli kambing apa dan lain sebagainya. Itu di beberapa tempat lah di desa-desa utamanya. Baik, kalau tentang itu artinya di dalam kitab-kitab tidak ada pembahasannya. Artinya sundrang atau mungkin itu biaya untuk pernikahan yang ditanggung bersama itu. Maka ya diselesaikan saja secara adat antara keduanya. Karena misalnya ya kalau sudah diberikan kambing, yang menikmatinya itu kan sama-sama, itu undangannya itu sama-sama menikmati. Artinya dari pihak suami itu ada kerabatnya yang hadir menikmati hidangannya itu. Dari pihak istri juga demikian. Kalau kemudian nanti diminta, misalnya makanan yang sudah dimakan mau dimuntahkan lagi. Jadi artinya yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah tentang mahar dan juga mut'ah. Ya, kalau mahar ketentuannya tadi, kalau sudah dukhul maka wajib diberikan semuanya. Kalau qabla dukhul maka ketentuannya tadi, kalau sudah disebutkan maka separuh, kalau belum disebutkan ya tidak ada. Jadi itu tentang mahar. Kemudian tentang mut'ah, ya, seperti tadi ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Cuma kalau kata Syekh Abbas Suhaili, dia lebih cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan sunnah, menyatakan wajib karena di dalam Al-Quran itu adalah perintah dan dikaitkan dengan haqqon, artinya wajib bagi orang yang bertakwa dan bagi orang yang berbuat kebaikan. Saya kira mungkin cukup ya. Alhamdulillah kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.